Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wivia Emilarosi dengan NIM 21042095 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana. Yang pertama, mengenai definisi pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana, baik melalui upaya mitigasi bencana berupa pencegahan, peningkatan, dan kesiapsiagaan, ataupun upaya mengurangi kerentanan seperti fisik, material, sosial, kelembagaan, perilaku, atau sikap. Pentingnya pengurangan risiko bencana. Rencana penanggulangan bencana ini akan berperan sangat penting khususnya dalam memberikan arahan kebijakan serta pengaturan perilaku atau bertanggungjawab program sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif, sinergis, tidak terjadi gap dan overlapping aktivitas yang berlebihan. Dimulai dari inisiatif dan komitmen pemerintah, identifikasi risiko bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, pengaturan pelaku dan alokasi tugas dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia serta mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Kemudian definisi perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu, dengan membuat skenario dan tujuan berdasarkan kesepakatan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Adapun tujuan perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi dapat membantu mengerahkan tindakan dan sumber daya yang efektif bagi kedaruratan, mengerahkan komitmen pelaku untuk bereaksi terhadap kedaruratan dengan cara yang terkoordinasi, dan mengarahkan kemampuan menentukan rencana yang konkret dan berlanjutan untuk kedaruratan IASC, Federasi Internasional, dan BNPB. Meningkatkan lebih baik memiliki rencana saat tidak diperlukan daripada tidak memiliki saat benar-benar diperlukan. Selanjutnya, proses pelaksanaan perencanaan kontingensi. Yang pertama, analisis risiko. Tahap ini melakukan pengumpulan informasi yang cukup mengenai bahaya, risiko, dan kerentanan yang terkait dengan kejadian kedaruratan yang diprediksikan. Tahap kedua, ada asumsi kejadian, yaitu menentukan akar penyebab kejadian, cara kejadian akan berlangsung dan gejala yang dapat diamati yang akan mengisyaratkan kejadian yang akan terjadi. Tahap ketiga, pengembangan skenario, yaitu beberapa skenario dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai bentuk kejadian darurat yang diramalkan menggunakan dimensi-dimensi waktu, ruang, dan magnitude sebagai parameter. Yang keempat, identifikasi kebijakan dan strategi. Kegiatan tanggap bahaya dan kontingensi memerlukan sebuah visi. Langkah yang kelima yaitu analisis kesenjangan. Tahap ini berfokus pada analisis dan pengaturan di antara sektor-sektor, menjawab pertanyaan tentang penampilan setiap sektor saat kedaruratan terjadi, menetapkan tujuan sektor, menentukan indikator di antara sektor. Tahap keenam ada pengesahan dan pengaktifan. Rencana akhir harus diserahkan kepada otoritas yang terkait, yakni kepada Kepala BPBD, Wali Kota, dan DPRD. Tahap terakhir yaitu perumusan rencana ke depan. Tahap ini merupakan rangkaian konsolidasi mulai dari menyusun draft sampai merampungkan rencana kontingensi. Kemudian aspek-aspek dalam proses perencanaan kontingensi, yaitu yang pertama menganalisis potensi kedaruratan, kedua menganalisis potensi dalam kemanusiaan dan konsekuensi kedaruratan yang teridentifikasi. Yang ketiga, menyusun tujuan, strategi, kebijakan, dan prosedur yang jelas dan menegaskan tindakan kritis yang harus diambil guna menanggapi suatu kedaruratan. Yang keempat, memastikan bahwa kesepakatan terekam dan tindakan yang perlu diambil guna menyempurnakan kesiapsiagaan. Selanjutnya, kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana.
Yang pertama, mengadopsi Pasca Kerangka Kerja 2015 tentang pengurangan risiko bencana yang ringkas, berpandangan ke depan dari berorientasi aksi. Kedua, menyelesaikan asesmen dan ulasan atas penerapan Kerangka Kerja Aksi Hyogo tahun 2005 sampai 2015, yaitu membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana. Yang ketiga, mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari strategi-strategi regional dan nasional atau institusi dan rencana pengurangan risiko bencana, serta rekomendasi-rekomendasi mereka. Juga perjanjian regional terkait untuk pelaksanaan kerangka kerja aksi Hyogo. Yang keempat, mengidentifikasi modalitas kerjasama berdasarkan komitmen untuk menerapkan pasca kerangka kerja pengurangan risiko bencana tahun 2015. Yang kelima, menetapkan modalitas untuk ulasan periodik tentang implementasi pasca kinerja pengurangan risiko bencana di tahun 2015. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.